Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa lagi kita pada pembelajaran tema yang ketiga, yaitu kewirausahaan. Hari ini kita akan belajar subtema yang ketiga, yaitu pengolahan pangan. Hari ini kita akan belajar pembelajaran yang kedua. Sebelumnya, marilah kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kedua. Sebelumnya marilah kita membaca bersama-sama dan memahaminya. Pengolahan ikan. Kegiatan penduduk di daerah pantai kebanyakan mencari ikan di laut. Laki-laki dan perempuan bekerja sama memanfaatkan laut. Para lelaki bekerja keras pergi ke laut mencari ikan. Perempuan menunggu hasil tangkapan untuk diolah. Ikan hasil tangkapan banyak jenisnya. Untuk ikan tongkol, kakap, tuna dijual langsung atau diolah menjadi makanan kaleng. Ada juga yang diawetkan dengan cara diasap. Ikan kecil-kecil yang ikut tertangkap diolah menjadi ikan asin. Ikan dicuci, dibersihkan dari kotorannya, diberi garam dan dijemur sampai kering. Setelah kering, ikan asin dikemas dalam wadah plastik untuk dikirim ke daerah lain dan dijual. Setiap hari, 6 pekerja bisa mengemas ikan asin sebanyak 120 kantong plastik. Semua kegiatan pengolahan ikan dilakukan oleh perempuan. Setelah kita membaca teks tentang pengolahan ikan, marilah kita memahaminya dengan berlatih, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama yaitu siapakah yang pergi mencari ikan? Kedua, siapa yang menunggu hasil tangkapan ikan? Ketiga, bagaimana cara mengolah ikan asin? 4. Berapa jumlah pekerja yang ada dalam bacaan? 5. Berapa kantong plastik ikan asin yang berhasil dikemas setiap hari? Dan yang keenam, berapa kantong plastik ikan asin yang berhasilkan dikemas pekerja dalam 2 hari? Kemudian kita lanjut latihan, yaitu di sini kita akan berlatih mengerjakan soal matematika dengan bentuk cerita. Anak-anak dapat mengerjakan bersama keluarga di rumah maupun kerabat. Contoh yaitu yang pertama, setiap hari Ibu Oni mengasap ikan tuna sebanyak 10 biji. Jadi setiap hari ikan tuna diasap sebanyak 10. Berapa biji ikan tuna asap yang bisa dihasilkan Ibu selama 2 hari? Bila 1 hari 10, bila 2 hari ada berapa? Anak-anak bisa menjawab 1 itu 10, 2 10. Jadi 10 tambah 10 yaitu 20. Anak-anak dapat mengerjakan soal latihan berikutnya. Pada halaman selanjutnya, cobalah tuliskan seluruh kegiatan yang terdapat dalam soal. Kemudian sekarang anak-anak coba lakukan atau coba sajikan, yaitu melakukan
wawancara dengan tetanggamu tentang kegiatan pengolahan pangan. Contoh pada teks yaitu nama, nama narasumber orang yang ditanya, alamat, jenis kelamin yaitu laki-laki atau perempuan, yaitu pekerjaan. Tulislah hasil laporan wawancara yang telah kamu lakukan, yaitu tentang pengolahan pangan, yaitu tata cara membuat pangan yang ada di daerahmu. Anak-anak dapat membaca kembali yaitu tulisan hasil laporan wawancara yang anak-anak lakukan. Selanjutnya marilah kita latihan mengamati, yaitu tentang jenis kelamin. Anak-anak dapat memperhatikan pada gambar ada 2 orang anak sekolah. Apa yang kamu tahu dari gambar di samping? Apakah kamu tahu jenis kelamin gambar di samping? Ceritakan hasil pengamatanmu di depan kelas. Perlu diketahui pada gambar di buku tersebut bahwa anak yang sebelah kiri yaitu anak laki-laki dengan ciri-ciri pada gambar itu rambut pendek, pakai baju dan celana panjang. Sedangkan pada sebelah kanan yaitu anak perempuan dengan baju rok di bawah dan juga rambut panjang yang diikat. Anak-anak dapat mencari informasi lain tentang perbedaan jenis kelamin tersebut. Kemudian ada tambahan informasi yaitu yang berhubungan dengan jenis kelamin. Tahukah kamu apa itu gender? Gender adalah sekumpulan ciri khas yang dikaitkan dengan jenis kelamin seseorang dan diarahkan kepada peran sosial atau identitas dalam masyarakat. Gender secara umum yaitu jenis kelamin, ada laki-laki, ada perempuan. Contoh, laki-laki ada yang bekerja sebagai supir, perempuan bekerja sebagai ibu rumah tangga. Tapi ada kalanya yaitu persamaan gender dalam pekerjaan. Ada juga perempuan yang bisa menyupir dan laki-laki yang bisa memasak atau berprofesi berhubungan dengan masakan. Selanjutnya kami harapkan kerjasamanya orang tua untuk selalu mendampingi putra-putrinya dalam pembelajaran, dan di sini khususnya mohon diperkenalkan anak tentang peran sosial atau penempatan gender di lingkungan tempat tinggalmu. Ajari dan bimbing anak mengenal dan menerapkan operasi hitung perkalian dan pembagian dalam kehidupan sehari-hari. Dan lebih lanjut nanti akan Bapak ajarkan yaitu tentang perkalian dan pembagian yang yaitu dalam pembelajaran yang lebih khusus. Dan jangan lupa untuk mengerjakan evaluasi agar anak-anak lebih memahami pembelajaran yang telah diberikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.